Oke, hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Markus Potar. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 124490010. Saya dari kelas RB Praktikum Sistem Digital dan Mikrokontroler. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat tugas video yaitu menjelaskan sensor yang saya program dalam cara kerjanya, kemudian sensor dan aktuator tersebut bisa diaplikasikan contoh aplikasinya dalam kehidupan nyata. Jadi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Jadi saya di sini menggunakan sensor ultrasonik, kemudian ada servo motor. Jadi untuk sensor ultrasonik ini adalah sensor yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek tanpa menyentuhnya dengan memempatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Sensor ini bekerja dengan cara memutarkan gelombang ultrasonik, kemudian menerima pantulan gelombang dari objek. Jadi waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali digunakan untuk menghitung jarak objek. Salah satu contoh sensor yang digunakan yaitu di sini yaitu HCSR4 ultrasonic sensor. Jadi ini sangat banyak dipakai pada robot, sistem parkir mobil, dan perangkat otomatis. Kemudian saya di sini menggunakan servomotor sebagai aktuator. Jadi servomotor ini adalah aktuator yang digunakan untuk mengontrol posisi suhu secara presisi. Servo bekerja dengan menerima sinyal dari mikrokontroler seperti Arduino Uno, kemudian menggerakkan motor ke sudut tertentu, biasanya antara 0 sampai 180 derajat. Servo ini banyak digunakan dalam sistem robotika, pintu otomatis, dan berbagai mekanisme otomatis yang membutuhkan gerakan kontrol. Jadi untuk itu saya akan mencoba memprogram dari sensor ultrasonik dan servomotor yang mikrokontrolernya itu Arduino Uno. Jadi di sini saya menggunakan servomotor sebagai aktuator, kemudian ada sensor ultrasonik dan mikrokontrolernya ada Arduino Uno. Jadi untuk pin-pinnya ini yaitu di sini ada VCC ultrasonik ini terhubung kepada 5 volt, kemudian GND ke GND, kemudian ada trig ke pin 10 di microcontroller ini di pin 10, kemudian ada H echo di pin 11. Kemudian untuk servomotor ini untuk yang jumper merah itu ke 5 volt, kita sambungkan ke sini. Kemudian jumper yang hitam ini ke GND dan kuning untuk pin 9. Jadi kita akan mencoba memprogramnya. Dan bagaimana nanti output dari servomotor dan sensor ultrasonik ini. Jadi di sini saya akan coba memprogramnya. Jadi untuk cara kerjanya itu sensor ultrasonik ini untuk mengukur objek. Kemudian sensor jika objek lebih kecil dari 20 cm maka servo membuka 90 derajat. Kemudian servo menunggu 3 detik ketika objek menjauh 20 lebih besar dari 20 cm, servo menutup kembali. Proses ini akan terus berulang. Jadi
Ini contohnya, teman-teman. Ketika objeknya lebih kecil dari 20 cm, dia akan terbuka. Ketika sudah menjauh, dia akan tertutup. Dan proses ini akan terus berulang. Ini untuk kodenya. Ketika objeknya lebih kecil dari 20 cm, dia akan terbuka. Ketika sudah menjauh, dia akan tertutup. Dan proses ini akan terus berulang. Ini untuk kodenya. Jadi untuk itu, dalam aplikasi kehidupan sehari-hari atau ke aplikasi dalam kehidupan teknologi, yang pertama itu bisa, contohnya itu ada apa ya, robot penghindar halangan. Konsepnya itu robot penghindar halangan adalah robot yang dirancang untuk dapat bergerak secara otomatis. Aktuatornya servo atau motor digunakan untuk menggerakkan bagian mekanik robot sehingga robot dapat dibelokkan atau berhenti atau memilih jalur lain. Cara kerjanya itu, pada saat robot mulai bergerak, sensor ultrasonik secara terus-menerus memancarkan gelombang ke arah depan. Gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ketika mengenai objek seperti dinding. Kemudian, robot itu nanti akan memiliki kemampuan untuk menghindari halangan. Juga sering digunakan dalam penelitian robotika dan pendidikan teknik karena sistem ini merupakan contoh dasar dari robot otonom. Jadi nanti jika jika objek masih jauh, robot akan terus bergerak maju. Namun jika sensor mendeteksi bahwa objek berada pada jarak yang terlalu dekat, sistem akan mengambil keputusan untuk menghindari objek tersebut. Salah satu cara servo yang mengarahkan sensor atau roda robot, sehingga robot dapat berbelok ke arah lain. Dengan cara ini, robot dapat bergerak secara otomatis tanpa menabrak penghalang. Jadi, untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu ada robot penghindar halangan atau obstacle avoiding robot, kemudian ada sistem parkir otomatis, kemudian ada tempat sampah otomatis, dan masih banyak lainnya. Jadi, sekian dari video saya. Jika banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.